Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah datang di studio Ruang Inspirasi. Kira-kira cocok gak kalian disebut narasumber nih? Insya Allah cocok karena kita ganteng, karena kita bisa ngomong. Insya Allah cocok. Insya Allah sesuai ekspektasi. Jadi sudah hadir di hadapan kita semua. Ya, kita ibaratnya sebagai responden lah, karena ada beberapa pertanyaan yang ingin disangkut pautkan mengenai kehidupan kampus, mungkin tema sekarang, serta kehidupan sebelum mereka menjadi mahasiswa. Karena ini maba, disebut maba ya, mahasiswa baru, terus fresh graduate gitu kan ya, baru lulus SMA langsung kuliah gitu kan ya. Oke, pertanyaan pertama, coba dijelaskan dulu asal mula kalian, mungkin perkenalan lah, nama, terus latar belakang, kerja atau belum, terus nikah atau belum gitu kan ya, supaya para audiens itu lebih kenal kalian lebih dekat. Silakan dari siapa? Nih dari Ari dulu ya, Ari namanya ya, silakan. Alhamdulillah saya dapat diundang di Ruang Inspirasi ini. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ari Yudia Permana. Alamat Jalan Pelabuhan 2, Kampung Bege, RT 1 RW 18. Tepatnya saya itu berada di rumah salah. Di rumah orang tua, alhamdulillah. Dulu sekolah di mana itu? Dulu sekolah di Man 1 Kota Sukabumi. Lulus. Alhamdulillah lulus. Lulus. Iya. Terus yang aja. Oh, kerja belum? Kerja alhamdulillah belum, masih dalam kuliah. Masih kuliah, fokus. Iya, fokus. Terima kasih untuk undangannya. Saya sebagai narasumber. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Nur Alamsah. Alamat Kampung Pencelut, dan saya lulusan 2020. Lulusan Corona ya, kalau disebut Bang, Corona. Terus saya belum menikah. Insya Allah tahun-tahun depan insya Allah menikah. Mungkin itu saja. Udah ada insya Allah. Ini walaupun memang bukan artis yang saya undang, cuman setidaknya bisa mewakili lah beberapa suara yang ada di sekitaran kampus kita. Kampus kita juga memang kampus kecil lah, bukan kampus negeri, bukan juga kampus yang 100 terbaik kampus di Indonesia, bukan itu juga ya. Tetapi kita berbicara tentang kehidupan, moralitas, ataupun nilai-nilai yang sekiranya bisa kita ambil dari percakapan ataupun wawancara dan dialog hari ini, seperti itu. Berbicara mengenai ini, sebelum kita beranjak ke kampus gitu ya, saya ingin nanya dulu. Saya juga dulu saya SMA, tapi ketika lulus itu suka ada tawaran untuk lanjut ke kampus favorit biasanya. Ada beberapa jenjang ujian yang sekiranya bisa dilalui seperti SMPTN, SBMPTN, terus ada juga ujian mandiri, PTKIN ataupun ya mau yang di PTN sekalipun. Cuman kan berbicara angkatan saya kan, saya lulus 2016, kalian 2020, kebetulan kalian tuh angkatan Covid gitu kan. Berbicara Covid, itu Covid juga pas Covid apa enggak? Kalau saya di MA Darussalam ya Covid. Jadi kita itu pertama ujian, terus pas Covid itu beranjak membesar dan kita nggak ujian nasional, dan kita wisuda kita tetap perpisahan, tapi ujian nasional itu nggak ada. Saya Oh, jadi gak ada ujian nasional? Ya. Bener itu teh? Iya nggak ada. Coba di mana? Sama juga gak ada ujian nasional, dihilangkan. Tapi Bang tetap bayaran Bang. Oh, kalau bayaran tetap jalan. Adeh. Tidak, pasti namanya juga lembaga lah, pasti butuh uang soalnya. Ya udah. Udah itu berbicara tadi lanjutannya ada SMPTN. So, berarti kalau SMPTN ngukurnya dari apa tuh kalau gitu? Kalau untuk SNMPTN itu ngukurnya dari nilai raport semester 1 sampai 6, gak salah tuh. Lalu dijumlahkan oleh panitia, misalkan oleh BK atau apa, nanti diseleksi lagi, misalkan yang daftar dari sekolah itu 100 ikut SNPTN, diakumulasikan mana nilai tertinggi, biasanya antara 20 sampai 40% tiap sekolah mengirimkan dari SNMPTN.
Untuk di MA Darussalam mungkin ada beberapa tapi saya agak ikut. Kenapa saya agak ikut? Karena saya memilih jalan yang berbeda dengan orang-orang. Mungkin ngambil jurusan STAI terus ngambil karyawan karena saya harus bekerja dulu untuk membiayai kuliah. Mungkin insya Allah saya tidak mau memberatkan pembiayaan untuk kuliah. Mungkin itu jalan yang berbeda menurut saya. Gitu saja. Berarti ya teknisnya sama aja kalau SNPTN mah ya nilai tertinggi kan seperti itu. Cuman selebihnya saya juga ingin tahu dulu ketika di MA itu ya mau madrasah aliyah negeri ataupun yang swasta. Kira-kira dulu aktif di mana? Di ekskul apa gitu? Apakah pramuka kah, PMR kah gitu atau mungkin paskibra atau senat apa? OSIS ya, OSIS mungkin ya MA itu. Kira-kira aktif di mana? Coba di IPI dulu. Untuk saya, alhamdulillah saya dapat pengalaman jadi ketua OSIS di MA Darussalam. Alhamdulillah. Ya, Naik ke ketua senat. insya Allah enggak. Mungkin Pengalamannya bisa dibagi? ya udah pengalamannya mungkin untuk berorganisasi itu untuk ketua ya khususnya. Untuk ketua itu jangan egois, terus jangan berpendapat dengan sepihak, terus harus bisa menggiring anggota-anggotanya. Mungkin itu saja dari saya. Coba di Ari. Kalau saya untuk kelas 10 itu tidak aktif. Aktifnya itu kelas 11 PMR. Itu juga dikarenakan diwajibkan untuk mengikuti organisasi oleh oleh kepala sekolah. Wajib berarti. Udah gitu aja. Iya, Bang. Terlebih setelah kalian memang lulus SMA, ada rasa keresahan nggak gitu? Mungkin berbicara keresahan itu bingung sih intinya mah. Kita tuh mau lanjut apa mau stuck aja gitu sampai SMA cari kerja, apa punya obsesi untuk ngampus tapi ngampusnya yang bagus itu di negeri di luar kota, dapat beasiswa atau mungkin ya udahlah gimana adanya aja, gimana ngalirnya aja gitu. Kalau sekiranya ngalir kan berbicara ngalir itu ya kerja, kalau sekiranya ada lowongan nyoba dulu, kalau sekiranya ada ujian untuk masuk tes kampus ya nyoba dulu gitu gitu kan ngalir itu ya, dia kerja cari peluang, begitupun ngampus cari peluang. Nah kira-kira kalian gimana, resah nggak gitu pas lulus MA itu gimana, bingungnya seperti apa? Coba Ri jawab. Sangat bingung ya, apalagi di pendidikan Indonesia itu kita diajarkan untuk menjadi seorang yang bingung. Di mana di sekolah itu kita tidak diajarkan mana skill kita, mana bakat kita. Apalagi di sekolah Indonesia khususnya pendidikan Indonesia itu semua mata pelajaran hampir diambil. Berbeda dengan negara-negara lain yang dikhususkan dari SD, jenjang SD, SMP, SMA sampai kuliah pun dalam per bidang atau bakat yang diminati oleh setiap siswa. Dan waktu lulus itu bingung, Bang, benar bingung saya. Saya pernah mencoba SPAN, PTKIN atau SNPTN, tapi karena jauh ragu-ragu saya batalkan, tidak ikut lagi. Disebut jauh itu tesnya atau apa? Jauhnya karena tempatnya di luar Sukabumi. Orang tua tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan. Coba gimana? Untuk saya mungkin saya memilih berbeda dengan yang lain karena pendidikan di Indonesia itu yang menjadi apa namanya ya, yang menjadi pecutan itu dari materi, Bang. Iya, dari materi. Iya, esensial. Jadi itu jadi materi. Jadi untuk melanjutkan sekolah itu bingungnya orang-orang itu mahasiswa yang mau kuliah itu bingungnya dari materi, Bang. Mungkin itu saja. Siap. Oke, berbicara materi tadi ada yang memang punya obsesi ya. Ari kan punya obsesi ingin ngampus keluar itu kan. Cuman ada beberapa kendala dari segi internal keluarga mungkin ya. Kalau yang IP itu dari segi materi gitu kan. Terus mengapa sekarang bisa ngampus bareng gitu, bahkan sekelas itu di STAI gitu kan, STAI Sukabumi gitu, yang memang kita katakan baik sebenarnya STAI itu ya, rektornya Prof gitu kan. Di mana coba Prof, rektor mana coba yang Prof di Sukabumi kan nggak ada.
Cuman ya kita berbicara dari segi tataran kampus, memang STI itu ya disiplin. Nah, ibaratnya banyak juga gitu kan dari sumber daya manusianya, mereka yang lulusan yang baik-baik juga dari UIN, semisal dari kampus-kampus luar juga ada gitu, kampus luar negeri. Nah, berbicara STAI, mengapa kok jadi alasan gitu? Kalian tuh bisa masuk ke sana gitu. Ada alasan? Silahkan coba Ipay jawab. Untuk alasan saya, mungkin kalau bicara tentang alasan untuk misalkan kita masuk dalam pekerjaan, nggak masuk untuk kuliah perkuliahan. Jadi untuk pekerjaan kita pasti ada di mana titik kita atau misalkan dipecat, terus perusahaannya itu misalkan sedang down. Nah, untuk itu saya menjadi mahasiswa dalam STI Sukabumi. Itu jurusannya SPDI, Sarjana Pendidikan, dan itu kedepannya menjadi guru gitu bukan Bang? Ya, jadi guru. Jadi untuk guru itu banyaklah masuk-masuknya misalkan ke SD. Jadi itu insya Allah nggak ada titik pemecatan, insya Allah itu. Jadi Cuma sudah. berbicara prospek pekerjaan mungkin ya. Iya, prospek Nah, kalau pekerjaan. jadi guru itu di setiap hampir setiap kecamatan tuh pasti ada sekolah kan? Iya, pasti ada sekolah kecamatan untuk hari. Jadi bentar, gimana nih maksudnya basis Anda itu jadi guru tuh ingin menjadikan guru itu sebagai pekerjaan atau gimana kira-kira? Yang memotivasi lah ibaratnya. Untuk itu, untuk jadi guru kan apalagi PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Tidak menurut saya sih pribadi tidak menetapkan suatu keuangan materi di di profesi profesi guru. Tapi untuk saya untuk mengamalkan ilmu saya terus Berarti diamalkan. tidak terpacu kepada materi kalau Ya, jadi guru, itu. tapi kan lebih kepada pengamalan dan amal bakti lah. Ya, amal bakti, kebaikan. Berarti dalam hati itu ingin menjadi seorang guru. Iya, menjadi seorang Alhamdulillah. guru. Ini bagus ini. Coba Ari gimana? Ari. Apakah mungkin Ari itu usah menyesal banget itu? Silakan. Jawab aja secara jujur gitu. Wah, Jangan ya. ditutup besok gimana? Alhamdulillah saya masuk STI juga. Pertama juga kan saya gagal dari segi keluarga. Yang kedua betul apalagi materi itu emang gak bisa dibohongi bahwa segala sesuatu pasti perlu yang namanya materi yang memadai. Untuk alasan saya masuk STI ya memang cita-cita saya itu menjadi guru gitu. Ingin mengamalkan ilmu yang saya miliki bukan terpatok pada suatu materi. Dan menurut saya itu guru juga adalah sebuah pahlawan dalam menghancurkan kebodohan. Atau mungkin tadi katanya bilang Ari itu melihat sistem pendidikan Indonesia itu bobrok gitu ya. Iya, Semua rumpun keilmuan dipaksakan ke anak supaya dia paham gitu. iya. Apakah mungkin niat Anda itu masuk jadi guru itu ingin merubah sistem tersebut atau gimana? Ada niatan? Ada niatan ya pasti, tapi untuk merubah sesuatu itu adalah hal yang besar dan saya juga ragu bisa mencapainya. Oke, setelah kalian memang memutuskan dan punya komitmen ya ke sekolah ke sekolah tinggi itu atau ke STAI, harapannya berarti sekarang. Ketika memang berbicara alasannya itu hampir sama karena bawaan dari hati ingin menjadi seorang guru yang baik, menjadi guru yang baik kan? Masa menjadi guru yang tanda kutip gitu, mau nilep uang bos atau gimana? Amit-amit sekali gitu ya. Berarti berbicara harapan nih dengan segala keadaan dan realita di STAI, apakah ada gitu harapan besar yang kalian inginkan ketika memang masuk ke sekolah STAI itu, ke kampus STAI bukan sekolah, ke kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi? Harapan besarnya seperti apa? Mungkin dari harapannya, untuk harapan saya itu menjadi guru profesional ya intinya. Jadi nggak mengharapkan uang dan untuk uang itu bisa datang dari mana saja. Dan harapan saya bisa mengumrohkan kedua orang tua saya, insya Allah Bang. Karena materi saya itu tidak tergantung pada guru. Karena rezeki itu bukan tergantung pada guru, insya Allah tergantung dari mana saja, insya Allah. Itu, Bang. Harapan di ininya ketika jadi mahasiswa di STAIS, harapannya gimana? Apakah saya tuh masuk ke kampus tuh ingin ini gitu? Saya ingin menjadi aktivis insya Allah. Terus
aktif lah dari segala organisasi, terus pengalaman intinya sih dalam pengalaman. Jadi saya mendapatkan pengalaman yang terlebih dalam gitu mungkin saja. Ari. Harapannya yang pertama untuk sekolah tersebut dalam hal keringanan pembiayaan materi. Karena yang pertama, misalkan tidak semua mahasiswa itu memiliki materi atau finansial keuangan yang serba ada. Pasti pula ada keuangan. Khususnya bila melaksanakan seperti UTS, UAS. Bagaimana jika siswa yang belum mampu membayar biaya tersebut? Apakah boleh ikut? Apakah ada keringanan dari pihak sekolah tersendiri? Begitu harapan saya. Jadi kalau Anda ini IPAI berbicaranya ingin lebih menggali pengalaman ya, ingin merasakan euforia menjadi mahasiswa, di mana mahasiswa itu kan pemuda yang idealis gitu. Dia punya nilai-nilai, dia punya ideologi yang diperjuangkan. Tapi ya kita berharap bersama saja supaya STA itu ya bisa gitu kan, bisa menaungi atau mewadahi keinginan kita yang memang mempunyai rasa ingin menjadi mahasiswa yang seutuhnya mahasiswa gitu. Ya, walaupun dengan segala keadaan yang memang agak sedikit berseberangan gitu ya, tapi gak apa-apa, mungkin bertahap lah. Kita berbicara waktu, mudah-mudahan bisa menjawab segala keinginan dari yang IPAI rasakan gitu kan. Terus dari yang Ari bilang itu tadi, secara finansial sebenarnya memang ringan sebenarnya. Kalau di STA itu disebut ringan itu kalau dari segi nominal itu memang besar. Kita berbicara SPP di negeri itu lebih murah sebenarnya, di negeri itu. Swasta itu pasti lebih mahal. Cuman kalau berbicara tadi ada sekiranya kalau gak bisa bayar UTS atau gimana, tapi saya banyak teman kok yang nunggak gitu. Perasaan di kelas juga ada yang nunggak sampai beberapa semester belum dibayar gitu. Bisa, cuman kan nanti di akhir palingan, di akhir atau mungkin kalau kita punya rezeki langsung dibayarkan saja seperti itu. Sebagai ini ya penutup, karena kita tidak terlalu mengambil banyak waktu dalam wawancara ini, saya hanya ingin tahu alasan kalian, terus latar belakang kalian, serta harapan besar. Sebagai penutup mungkin ada kata-kata yang indah gitu untuk kampus tercinta kita semua. Mungkin dari segi hal yang ada, karena saya rasa maba sekarang lebih kritis daripada angkatan saya, ditambah dengan benturan zaman juga di keadaan Covid sekarang ini, banyak sekali suara-suara yang hampir tidak didengar. Seperti itu. Bagaimana? Coba Ari itu siapa? Ari, silakan berbicara tentang apa ya? Ibaratnya kata-kata yang bijak gitu mengenai kampus kita. Silakan. Mengenai kata-kata bijak itu yang akan saya ucapkan yang pertama yaitu jangan hanya mengandalkan mahasiswa kritis, tetapi pihak kampus pun harus kritis. Itu saja. Seperti itu, sudah. Sudah. Siap. Ya, terima kasih karena waktu sudah menunjukkan hampir zuhur ini. Jadwal kita sampai zuhur karena punya jadwal lain. Terima kasih kepada tamu undangan yang sudah hadir dan sudah datang ke ruang inspirasi ini. Mudah-mudahan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan tercapai gitu kan ya. Mudah-mudahan kita selaku mahasiswa yang baik bisa diberikan balasan-balasan yang baik pula gitu kan. Kita punya niat yang bagus, kita punya harapan yang besar. Mudah-mudahan ya dengan rahmat dan rezeki Tuhan itu bisa datang kepada kita semua. Ya. Coba say hello ke kamera. Coba sapa dulu. Hai. Nanti insya Allah kita akan laksanakan kegiatan seperti ini terjadwal gitu ya. Ini baru hal yang pertama sebenarnya di ruang inspirasi ini. Mudah-mudahan saya pribadi dan tim di Media Kusam bisa lebih intens untuk mengadakan hal yang kiranya berpositif seperti ini ya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.